Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Gali Ashari, di channel Ashari Labs. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat marker atau melakukan konfigurasi marker yang bertipenya adalah ini deh. Nah ini tipenya adalah cuboid, kalau tulisannya itu gitu, oke? Jadi ini teman-teman bisa download langsung di link deskripsi di video ini, nanti akan saya share juga. Di situ nanti ada semua marker yang disediakan oleh Vuforia. Nah, untuk yang tutorial hari ini kita akan coba yang multi target seperti itu, oke? Kemudian untuk di unitnya sendiri kita akan coba melakukan konfigurasi itu semua, tapi sebelumnya kan kita harus upload dulu ya semua target ini atau semua image ini ke si database Vuforia gitu, oke? Baik, kita buka dulu atau kita siapkan dulu ya mana aja yang bisa di download oleh teman-teman. Nah ini dia, ini semua dari Vuforia. Saya ambil di sini all image ini nantinya ini yang nanti diupload ke database Vuforia-nya, oke? Nah kalau yang di print itu adalah yang, nah ini dia multi target. Nah seperti ini. Jadi ini silakan print aja. Nah bentukannya kayak gini ya dalamannya isinya. Kemarin saya coba ngeprint dia di percetakan pakai kertas linen, cukup murah, A3 itu dapatnya 5.000 perak. Jadi kalau ini kan ukurannya A4 ya, berarti kalau A3 kan ada dua ini gitu. Oke, dan itu worth it banget. Tinggal kita gunting-gunting dan seterusnya. Ini saya nggak akan ngeliatin tutorial untuk kerajinan tangannya enggak ya. Oke, jadi diasumsikan semua ini udah beres ya, udah beres sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah ini dia. Oke, jadi berupa box saja, cuboid karena ya cuboid. Nanti di developer Vuforia juga si simbol untuk cuboidnya itu berupa seperti ini. Oke, kayak gitu. Oke, baik, kita buka Vuforia-nya, developer Vuforia-nya. Developer Vuforia. Oke, nah untuk database kita masih pakai yang kemarin aja kali ya, nggak apa-apa. Tapi untuk nanti ke depan sih kalau buat pembangunan biar nggak biar nggak kecoceng atau biar nggak pusing, itu memang harus dibedain. Nah ini, kemarin sih saya udah coba ngupload ini ya, Marsbox ini, tapi kita ulang lagi aja uploadnya. Oke, jadi download dulu ya. Ini kalau ini bukan buat ditempel sebagai marker ya, tapi ini nanti download kemudian dibentuk gitu jadi boxnya. Yang di download adalah yang all images box, kemudian nah ini dia. Ini nantinya akan diupload sebagai marker Vuforia. Oke, ya kita klik dulu target, pilih yang cuboid. Nah ini dia. Nah untuk width, height sama length ini tuh nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Dia itu nanti ngikutin ukuran si gambar lah atau image yang mau diuploadnya gitu. Nah idealnya resolusi atau ukuran dari si masing-masing gambar penampang ini dia harusnya sih sama dengan yang nantinya bakal kita print. Nah si ini gitu, dalam satuan resolusi sih, berapa pixel gitu ya. Oke. Kalau ini sebentar saya coba buka dulu. Nah ini dia. Oke. Jadi kalau saya buka sih ini size-nya ini ya. Nah ini 512 682. Berarti 512 ini itu adalah panjang yang ini, dimensinya 15, berarti yang ini ya, yang garis X ini ya. Sedangkan 682 adalah yang garis Y-nya atau yang tingginya nanti gitu. Oke, kurang lebih ini sih bagian belakang ya, bagian belakang si boxnya. Nah, ini dia bagian belakang. Oke, kemudian ini bagian atas udah ada ya kalau di Vuforia, udah ada top, udah ada. Oke, nah ini saya coba buat dua karena ada beberapa ukuran yang memang saya ubah gitu. Dan hebatnya ini kita nggak bisa ngasal untuk mengisikan
nilai semua ini, nah nilai semua ini dengan nilai apapun gitu, ini nggak bisa masalah ternyata, karena dia nanti akan dilakukan perhitungan secara ya algoritma Fourier-nya untuk menyesuaikan dengan resolusi yang ini. Nah ini 512 dan 82, kemudian 512, 682 gitu. Oke, jadi nanti dia akan ngehimpun sendiri si Fourier-nya untuk tampilan atas misalkan ya, ini depan kan, nah ini dicek, ini tuh berarti 512 ya, ininya 512. Kemudian nanti kita akan ngisikan bagian atasnya ya, bagian atasnya ini, nah ini top scale, nah ini ya, ini juga 512 ya ininya. Nah kalau yang tadi 512 dan ternyata bagian top ini adalah 400 gitu misalkan, atau 450 atau apa, dia nggak akan bisa nerima. Si Fourier-nya itu akan ada errornya nanti dari sisi atau kita cobain errornya dulu ya. Oke, misalkan ini 330, 440, 330 gitu. Nanti dia akan nyari resolusinya atau rasionya juga. Ini saya ngasal dulu aja. Oke, ABC adalah cuboid, saya isikan. Nah ini untuk bagian front. Ini saya coba ngisiin yang front ya. Nah ini, oh ini front. Oke, upload. Oh bisa ya. Oke. Coba lihat atasnya. Scale. Nah ini dia. Please provide an image with appropriate aspect ratio. Jadi dia udah bisa ngelihat ya si algoritmanya. Kemudian untuk tampilan, oh stop, ini atas ya. Kemudian untuk yang left-nya juga sebenarnya dia sama ya. Left, scale left. Oke, upload. Nah ini juga sama gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa sembarangan intinya. Jadi ini di remove aja ya ABC. Oke, nah baik. Kita akan coba masukin nilai yang benernya nih. Nah, nilai width ini sih di forum-forum memang kalau yang udah saya googling, saya coba browsing, itu banyak di satuannya meter gitu, scale unitnya. Tapi saya coba iseng aja karena mau itu dalam bentuk pixel atau bentuk dalam meter, pasti ukurannya sama kan ya? Sorry, bukan ukurannya, rasionya gitu, antara misalkan lebar sama panjangnya gitu. Mau dalam bentuk rasio atau dalam bentuk meter, itu pasti rasionya akan sama. Nah kebetulan yang saya pengen uploadin yang ini itu dalam satuan pixel. Nah ini 512. Oke, berarti ini 512 ya. Oke, 512 ini udah saya isikan. Nah ini height-nya, height itu tinggi ya. Berarti ininya kan. Ini 682, ini bisa isi juga. Kemudian length-nya, length ini adalah panjang ke belakang. Itu bagian kiri. Satu aja ya, kiri. Nah ini kan, nah ini nih yang mau saya terangin kenapa saya sampai ngopi dua gini gitu, karena yang satu ini adalah dari Fourier-nya sendiri, yaitu 512 kali 1365 ya. Saya belum ngecek nih rasio ini gitu, tapi ya udah, biar saya nggak mau ambil pusing banget, udah aja untuk si lebar ini itu saya sesuaiin berdasarkan tinggi yang didapat dari sini nih. Nah ini 682 kan, tadi kan yang bagian tapak muka ini 682 ya. Nah ini, nah dari Fourier itu dikasihnya bukan 682 langsung, tapi 1365. Jadi saya coba copy dia, duplicate filenya, kemudian saya bikin tingginya di 682. Nah ini dia. Kalau nggak salah ini ada yang dipotong dikit gitu. Pokoknya intinya 682 aja gitu. Nah nanti untuk si width-nya dia nyesuaiin ya. Ininya. Nah width inilah yang kita ambil. Berarti di 256. Oke, 256. Oke, misalkan ini berarti udah kebentuk box ya sebenarnya. Jadi silakan teman-teman bayangin aja. Panjangnya itu 512, panjangnya 512, kemudian tingginya 682,
kemudian lebarnya itu 256. Oke, ini namanya Marsbox. Udah MB aja ya. Nanti ini saya delete lagi karena saya udah ada yang Marsbox. Oke, add. Oke, nah jadi selanjutnya sekarang klik yang MB-nya. Nah, ini dia. Oke, nah bentukannya kayak gini. Ini dikasih keterangannya juga, hasil kita udah menginputkan, yaitu nah ini clear 512 682 Oke, ya udah, kalau mau diinputkan, inputkan aja. Ini saya coba, ini saya klik ininya ya. Yang mau dari tampilan sini kayak atau mau dari sini juga diklik, silahkan klik. Browse, nah ini tampak depan, upload. Oke, tampak atas, cari atas. Iya, karena ini nggak saya duplicate. Dari sananya udah aman dari Euphoria-nya. Nah ini dia bisa masuk ya. Kemudian untuk yang live-nya itu, nah ini baru file yang itu. Tapi saya cobain file yang sebelumnya ya. Kan ini dimensinya beda nih. Ini 512 1365 kan. Oke, kalau ini masuk. Oh ya, oke. Berarti yang dilihat adalah rasio gitu ya. Oke. Kalau nggak mau bingung soal rasio sih ya udah. Anda langsung hajar aja dengan si pixelnya gitu. Nah ini yang untuk dari Euphoria-nya. Kemudian saya coba saya ulangi ya. Saya ulangi untuk upload yang hasil nge-rescale jadi kecil gitu yang disesuaikan tadi. Ini live. Nah ini ya. Oke, saya change. Oke, dari Euphoria-nya itu yang ini. Nah, hasil ini kan 512 tuh ya panjangnya. Nah, saya ubah dia jadi yang berapa nih? Nah, itu dia, 256. Oke. Kalau tadi kan saya inputnya 256 ya, tapi ketika pakai yang 512 masih bisa. Ya, karena yang dilihat memang rasionya. Oke. Nah, ini open dan oke, masih bisa ya. Oke, jadi intinya yang dilihat adalah rasio. Ini kayaknya beda ya gambar. Ya udah. Oke, ini gambar kanan. Gambar kanan saya mau uploadin yang 256 aja deh. Nah, ini. Walaupun bisa ya tadi ya yang 512. Karena rasionya tuh udah oke. Oke, ini gambar kanan. Kemudian ini top. Ini yang bottom. Oke, bottom. Bottomnya udah langsung dari unitinya nilainya tuh 512 ya, sama lah. Jadi nggak usah saya duplicate, saya rescale kayak yang tadi gitu, kayak resize kayak yang tadi gitu. Oke, dan yang satu lagi terakhir adalah bagian back belakang. Ya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman mau bikin marker box yang dari teh kotak atau teh sosro atau apapun, nanti itu benar-benar harus disesuaikan banget. Ya, jadi saya kebayangnya sih itu jangan difoto lah, biar enak tuh lebih di scan gitu. Jadi kosongin dulu si teh kotaknya atau buah vita atau apapun, kemudian gunting ya per penampang. Nah, penampang itu yang di scan gitu. Oke, ini nampaknya sudah app hewan. Nah ini ya MB ya, kita coba klik dulu yang MB deh. Nah ini kalau berarti ini udah ya, udah semua. Nah kalau yang di image target udah saya perlihatkan kan masalah show features. Nah ini gimana dari show featuresnya? Ini dari sini klik. Nah dari tiap penampang yang tadi tuh sebetulnya yang UI untuk nguploadin tuh. Nah yang ini ada show featuresnya. Nah ini tuh, dan augmentable-nya ini bintang 5, kemudian ini bintang 3. Nah ini deh, ada penjelasannya. This image will track in most condition but may not be robust to population. Population demand based tracking berarti harus diubah gitu. Increase the total number, iyalah. Oke.
Ya, nah ini bintang 4, bintang 4 juga, bintang. Nah, ini padahal banyak ya titiknya. Ini juga. Nah, sip. Jadi itu cara melihat augmentable di cuboid. Oke. Nah, setelah ini sebenarnya sama aja ya. Jadi saya kayaknya akan tetap pakai yang ini aja, Marsbox. Saya delete dulu ini. Jadi caranya kayak gitu. Oke. Jadi kalau udah paham, saya delete-nya enak. Oke. Oke, kita beralih ke Unity kita. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya kalau di Unity-nya itu secara nggak langsung ketika kita download aset Unity Editor dan menjadi sebuah package dan diimport ke sana, sesungguhnya dia itu ini ya. Ya, jadi di folder ini, di folder editor Vuforia for print, kemudian image target texture, kemudian di sini database-nya ada kan. Nah, dia masuk ke sini gitu. Ini untuk persatuan, database persatuannya. Kemudian dia juga bikin satu file XML. Mana ya, saya lupa. Editor migration file. Target set data. Cari satu-satu ya. Oh, streaming asset. Nah, ini dia streaming asset. Nah, ini dia app hewan. Ini kalau dibuka misalkan ya. Nah, ini tuh adalah hasil kompilasi dari sekian banyak marker menjadi satu file XML. Dia lebih ke identifikasi lah, identifikasi yang ada. Nah, ini 200 nilai yang kita udah inputkan sebelumnya ya ketika itu. Tracking. Nah, ini ya kalau kalian cuman yang tadi tuh ngupload doang ke Vuforia untuk cuboid gitu ya, ini nggak akan berhasil karena di Unity-nya sendiri ini belum dikenali gitu. Nah, si multi target tersebut gitu. Otomatis kalau kalian udah download yang 3 ini, kemudian mau download lagi yang tadi, itu dilarang banget untuk hanya cuman ini aja, klik download database 1 gitu. Kalau yang di download cuma 1, berarti nanti nilai sini, nah nilai sini, ini kan diperbarui tuh ya, diperbarui dan hanya akan ada 1. Sedangkan kupu-kupu ikan ayam ini udah nggak terdefinisi lagi. Kalau mau dicoba silahkan dicoba sendiri ya, biar singkat nih videonya. Jadi secara teknis gini maksudnya, download ya. Nah, ini kan masuk ya. Jadilah saya lihatin aja deh. Oke. Ini filenya ya, file PH. Oke, ini saya coba close dulu. Oke, dari sini saya coba upload dia. Nah, ini dia nanti. Tuh, HPP hewan. Padahal kan dia mintanya ada tuh tadi. Editor Vuforia target image target textures, app hewan ya, app hewan. Nah, yang ini ayam scale, ikan, kupu-kupu ini udah nggak ada di sini gitu. Karena yang dipilihnya hanya 1, logis gitu kan. Termasuk ininya juga app hewan. Dia ini lambang dari file itu ada, tapi dia akan diubah gitu. Nah, ini dia. Akan di override existing setnya. This file is new or has changed. Oke, nah ini nggak akan saya lakuin. Ini kan normal aja lah ya. Ya, download yang mau di-download. Nah, ini kan download database asset, Unity Editor, download. Oke, nanti kita coba bandingkan ya tadi. Oke, ini saya nggak jadi yang tadi. Oke, masuk. Saya klik, masuk Vuforia. Nah, ini dia. Jadi tambahan itu ini, dan ini. Ini itu untuk satu objek ya, tapi kalau di image jatuhnya kan multi target kan, banyak target lah. Nah, ini yang sebelumnya udah ada, tinggal nanti pertanyaannya mau diubah atau enggak gitu.
biar nggak pusing-pusing, nggak usah ini dicentang, silakan di uncheck juga nggak apa-apa, tapi dicentang gini juga nggak apa-apa. Oke, ini pasti diubah ya. Nanti kita akan lihat perbandingan yang app hewan XML. Oke, import. Ya, nah ini mungkin nanti ada warning aja, override gitu. Nah, sekarang di sini nambah banyak. Oke, dan ini masih tetap ada gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan si app hewan XML yang tadi? Nah, ini dia. Jadi dia nambah di sininya gitu. Oke, ini kan hanya tag aja ya kalau si XML yang dikenali gitu. Oke, baik. Nah, kalau udah gini sih sebenarnya udah masuk ke database Vuforia-nya. Tinggal kita setting gitu. Ini terserah nih, kalau mau jadi scene baru silakan, kalau mau masih di sini juga sebenarnya nggak apa-apa. Oke, kalaupun scene baru juga air kamera yang kita udah simpen license key-nya, kalau kita Ctrl N, new, terus ini main kameranya saya hapus, terus pakai klik kanan, air kamera. Nah ini juga masih ada sih, nggak usah kita input ulang lagi gitu. Ini juga dua terus. Oke, kalau di play juga dia nggak konfigurasi apa-apa, masih sama kayak video yang sebelumnya. Ini udah saya pakai yang 4 tag si kameranya. Nah ini ya. Oke. Jadi terserah teman-teman aja mau newsin atau enggak. Tapi kalau newsin yang image single target nggak ada, harus dibikin lagi. Ya udahlah yang tadi aja kali ya. Nah, gabungin di sini deh biar. Nah, ini kemana nih? Oh ya, Oke, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi target marker untuk cuboid di Vuforia. Oke, caranya di sini klik kanan, kemudian Vuforia Engine dan pilihlah yang multi target. Nah dia langsung kedeteksi gitu. Karena apa? Karena ya cuma satu doang ini. Oke, database-nya masih app hewan, Marsbox dan seterusnya. Oke, ini saya kasih nama Marsbox. Nah, gitu. Oke, nah jadi nanti penampangnya gini gitu. Ini mungkin hanya tampilan dari sisi yang scene-nya aja ya. Tapi kalau kita mau angkat dia, berarti semua X-nya ini 90. Nah mau kayak gini. Ini nanti kita edit sekarang. Kalau kagok gitu dengan tiduran gitu, ini ya udah berdiriin lagi kayak tadi. Nah, oke. Nah ini adalah marker kecil banget ya. Ya, ini adalah marker untuk cuboid. Gitu. Sama aja sih sebenarnya kalau mau konfigurasinya kayak ini nih, kayak ini yang dewasa ada 3D, ini ada child target, ada Marsbox, ini ya ini mesh-nya ya. Ini kalau saya bagian depan nah jatuhnya gini deh, ini emang plan nih jatuhnya. Sebenarnya metode yang digunakan Vuforia untuk menghilang atau memunculkan sebuah objek itu dengan rendernya ya, render dari setiap shield yang ada di sini itu di uncheck semua. Contohnya ini, tapi yang ada rendernya sih, ini nggak ada render ya, cari aja lah ya ntar. Oke, nah sekarang kita akan lakukan, misalkan bikin box lagi. Oke, di sini aja langsung ya, ini klik kanan, 3D object, kemudian cube. Oke, ini ada cube, saya gedein aja. Nah ini dia muncul cube-nya. Kemudian saya atur ukurannya itu sama dengan si dia nih. Ini bottom ya, tampak bawahnya seperti ini. Tampak atas aja deh. Tampak atas ya. Oke, saya kasih volume dikit biar objek sebenarnya ketutup gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tutup ya. Oke, ini cube-nya saya naikin lagi, nah kayak gitu. Kalau dikecilin sih dia kelihatan ya, tapi ini dikit. Oke, nah sebenarnya dengan metode kayak gini udah beres.
udah oke gitu. Misalkan diwarnain lah. Cari, klik kanan material. Ini kan M box. Saya kasih warna aja kali ya, simple, warna biru, Persib Bandung. Iya. Cube-nya saya masukin ke mana ya? Oh, material ini. Yes. Nah, udah. Oke, bagusnya pakai UV ya, atau apalah. Nah, secara pembangunan untuk animasi box sih ini bisa dilakukan di Blender atau di 3D modeling yang lain. Biar misalkan gitu ya, ketika disorot itu muncul di sini tiba-tiba seret gitu ada pesawat luar angkasa gitu. Ya, atau apalah gitu ya. Nah, untuk sekarang kalau ini disorot sebenarnya udah masuk sih. Saya coba ya. Nah, ini dia. Saya taruh si cube-nya di depan ya. Nah, ini cube di depan. Oke, kalau saya sorot, nah ini dia. Sebenarnya ini udah oke, udah bisa masuk. Si apa? Nah, semua juga penampangnya dapat. Ini. Mungkin ini nggak tahu hitam kayaknya nggak keren ya. Iya. Juga dia udah dapat. Nah, ini bintangnya kayaknya jelek ya gitu. Kalau ini kan rada bagusan. Jadi dia deteksinya gampang gitu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita nggak tahu nih penampang depan tuh mana gitu, penampang belakang tuh mana. Ya udah, tinggal dari cube-nya kita misalkan kasih objek spare. Atau spare-nya jangan kayak gini ya, salah. Nanti dia menyeng sendiri. Spare-nya dari sini aja. Spare. Nah, ini spare masuk. Mana spare? Oke, ini. Kemudian saya kedepanin. Nah, ini dia. Oke, ini tampak depannya. Jadi dia mulai dari depan. Oke, ini objek Koreanya. Nah, ini sih spare. Nah, mana spare? Oh, lupa. Ya, dia harus dimasukin ya ke sini ya, ke multi target ini atau ke cube. Nah, itu. Ya, nah itu bukti kalau kan sebelumnya gini ya. Nah, segini tuh si child-nya dia bakal di rendernya tuh di false-in semua gitu. Nah, kalau ini dan dia di on-in juga kalau memang misalkan ke detect. Nah, kalau ini kan tadi enggak ya, karena dia bukan bagian atau bukan child-nya sih ini gitu. Nah, sekarang kita coba masukin spare ke cube. Oke. Nah, ini dia si cube dan ini spare. Nah, ini tampak depan. Oke. Nah, untuk yang multi target itu keren ya, karena dia udah apa ya, udah disimpan semua image target dalam multi gitu ya, multi. Ini kuku saya juga nggak ada di depannya ya, karena dia kan ada di layar yang kamera. Nah, cuman bedanya dengan antara jari saya dengan yang si spare ini itu gini. Nah, jadi si spare itu ada di belakang objek tersebut gitu. Nah, ini dia. Jadi kalau saya mau bikin sebuah solar system atau sebuah kasur ya, itu kelihatan banget muternya itu di area 3D-nya dia gitu. Jadi nanti karena video ini cuma khusus untuk apa ya, untuk konfigurasi aja. Kalau yang bagian-bagian muterin si spare atau itu nanti kita di video selanjutnya ya. Oke, karena ya sekarang hanya konfigurasi aja. Nah, kayak gitu. Oke. Ini juga sama seperti itu. Ini juga ada di sana. Oke, sip. Ya, oke. Nah, jadi gitu aja sih. Gampang kan? Kalau mau dimasukin lagi berarti ya klik lagi yang lain, Korean Engine, multi target. Kemudian kita nanti apa ya? Sebelumnya kan harus mendaftarkan si kuboid itu gitu di si database Koreanya.
Ya, oke, baik. Jadi untuk yang konfigurasi di Kuboid mungkin cukup sekian saja. Hal-hal yang teknis tadi ya, kayak muterin spare di area ini, gitu, sono, sini itu nanti nextnya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Next video saya akan masuk ke bagian yang cukup ramai juga. Hampir sama lah sebenarnya untuk konfigurasinya dengan yang Kuboid, yaitu, nah ini dia, silin. Oke. So, stay tune ya di video-videonya. Sip, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada saran atau apapun, itu silahkan tulis saja di kolom komentar. Atau kalau mau ada request, mau membahas apa, itu silahkan disimpan di kolom komentar. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.